Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali belajar secara online, masih dengan pembahasan pelajaran 6 ya. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Maun. Jadi hari ini pembahasan LKS, pembahasan untuk buku cetak selesai. Sekarang siapkan buku LKS-nya. Oke, yang belum mengambil buku LKS bisa diambil hari ini ya. Di sana ada guru piket, ada Ibu Miss Putri dan Pak Wendy ya. Yang sudah silakan buka LKS-nya. Kita lanjut ke pembelajaran. Kalau di LKS pembelajaran 1 ya. Di buku cetak ini pembelajaran 6. Mari belajar Al-Quran Surah Al-Maun. KD yang kita ingin capai adalah 3.1 ya. Memahami makna Quran surah Atin dan surah Al-Maun dengan benar ya. Di sini ada praktik membaca ya surat Atin, kemudian ada menulis kalimat-kalimat dalam Quran, nilai praktek ya nanti. Kemudian ada menunjukkan hafalan, jadi membaca, menulis kalimat-kalimat, kemudian yang ketiga hafalan. Ini yang dijadikan sebagai nilai keterampilan ya. Yang ini nilai pengetahuannya. Oke, kita lanjut lagi. Buka halaman 4 dan 5. Ayo membaca surah Al-Maun. Surah Al-Maun diturunkan di kota Makkah, maka disebut surah Makkiyah. Surat Al-Maun adalah surah yang ke-107 dalam Al-Quran. Surah Al-Maun terdiri dari 7 ayat. Nama surah Al-Maun diambil dari lafal Al-Maun yang terdapat pada ayat yang ke-7. Al-Maun artinya barang-barang yang berguna. Surah Al-Maun turun sesudah surah Al-Kautsar. Sebelum membaca surat Al-Maun, terlebih dahulu kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal-ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Sadaqallahul azim. Nanti kalian bisa baca ya. Di sini ada terjemahannya di bawahnya. Oke. Nah, masih ada 2 siswa yang belum mengumpul tugas. Ibu masih tunggu hafalannya. Karena di sini udah semester 2, Ibu tidak dapat nilai dari kalian yang malas-malas. Jadi ya siap-siap saja nilai kamu jelek, satu mata pelajaran nilainya jelek. Nah, ini alamat tidak naik kelas. Yang B, ayo menghafal surat Al-Maun. Setiap umat Islam yang membaca Al-Quran akan mendapat pahala sebagaimana sabda Rasulullah. Di sini ada sabda Rasulullah, mangkoro harfan min kurni falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun walamum harfun wa minmu harfu ya, yang artinya barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran maka baginya 1 kebaikan dan 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf ya. Jadi kamu kalikan saja ya, 1 huruf itu mengandung 10 kebaikan. Alif lam mim, jadi ada 3 ya, ada 3 berarti 15. Kamu cuma baca 3 huruf mendapat 15 kebaikan. Demikian juga orang yang menghafal Al-Quran juga akan mendapat pahala. Menghafal surat-surat pendek dari Al-Quran sangat bermanfaat di kemudian hari, terutama bagi seseorang yang menjadi imam dalam sholat. Dia harus banyak menghafalan surat pendeknya. Surat-surat pendek dibaca oleh imam setelah surat Al-Fatihah ya. Di sini kita lanjut menghafal surat Al-Maun. Dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama menghafal sendiri. Kamu dapat menghafal surat Al-Maun secara mandiri atau dengan bantuan orang lain. Caranya dengan membaca berulang-ulang
ayat per ayat ya. Nanti kamu baca per ayat nih. Ayat pertama kamu baca, hafalin terus sampai hafal. Kemudian kalau sudah hafal lanjut ke ayat yang kedua. Nah, setelah ayat kedua hafal baru disambungkan ayat pertama dengan ayat kedua. Nah, itulah cara bagaimana cara bisa menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran ya. Dibaca berulang-ulang sampai benar-benar hafal, baru dilanjutkan ke ayat berikutnya. Sekarang yang kedua, menghafal dengan mendengarkan hafalan orang lain ya. Hafalkan surat Al-Maun bisa dilakukan dengan mendengarkan hafalan orang lain, baik guru maupun teman sebaya ya. Caranya sama, ayat demi ayat atau kata demi kata. Bedanya hanya orang lain terlebih dahulu melafalkan, baru kamu menirunya. Coba praktikkan dengan temanmu yang sudah hafal. Selamat mencoba, semoga berhasil. Setelah kamu bisa membaca dan menghafal surat Al-Maun, mari kita belajar menulis surah Al-Maun ya. Jadi boleh dengan cara mendengarkan juga bisa ya. Jadi ketika mama kamu membacakan satu ayat, kamu mengikutinya terus ya sampai kalian hafal. Sekarang kita coba nih, ibu akan mengambil ya dari sini praktik menulis ya surah Al-Maun. Menulis surat Al-Maun bisa dimulai dari mengurai huruf ya. Contohnya di sini Aro'aitallazi ya. Jadi di sini satu kata ya, satu kata nanti kalian coba ikutin ya. Kamu salin ya dari kanan ke kiri saat menuliskan huruf Arab ini dimulai dari kanan ke kiri. Nanti kalian tulis yang rapi ya. Dari 1 sampai 11 ini nanti sebagai nilai praktek kalian ya. Kemudian kita lihat yang D, makna kandungan surah Al-Maun. Apa sih isinya surat Al-Maun ya? Di sini kita lihat Aro'aitallazi yukadzibu bidin, yang artinya tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikallazi yadul yatim, maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Allazina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Allazina hum yuraun, yang berbuat riya, wa yamnaunal maun, dan enggan memberi pertolongan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali surat dengan pertanyaan, tahukah kamu ya orang yang mendustakan agama? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah seperti berikut. Orang yang mendustakan agama itu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, orang yang menghardik anak yatim ya. Yang kedua, orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin ya. Yang selanjutnya di sini kalian bisa baca ya, sikap terpuji apa saja yang dapat diambil dari ayat tersebut. Nah, sikap terpuji apa yang bisa kita ambil dari ayat tersebut ya? Yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang miskin. Yang ketiga, sholat ditegakkan dan dilakukan tepat waktu. Yang keempat, menghindari perbuatan yang tidak mempertontonkan amal perbuatan baiknya ya. Yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang lain yang membutuhkan ya. Mengapa? Karena manusia ini adalah makhluk sosial, satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Oke, coba kita lihat di sini ya, ada aktivitas individu. Apakah isi kandungan surah Al-Maun? Nanti kalian jawab ya. Di sini sebutkan manfaat mempelajari surat Al-Maun, dan kemudian kamu kerjakan ujian pemahaman pelajaran. Ya, nanti kalian isi halaman 9, 10, 11 ya. Lanjut lagi ke halaman 12, 13. Ini nanti kalian isi ya. Karena minggu depan kita sudah mulai PUH 1 ya, penilaian ulangan harian 1. Nah, di halaman 14 kita coba lihat di sini mengenal bacaan mat badal ya. Pengertian mat badal dan mat tabi'i. Menurut bahasa, badal artinya ganti, sedangkan mat artinya panjang. Dibaca mat badal jika terdapat, berarti dibaca mat badal ya, berarti mat itu panjang ya. Baca panjangnya dapat diganti jika terdapat huruf hamzah ya, diawali dengan huruf hamzah bertemu dengan huruf mat yang sebenarnya. Huruf mat yang ada di situ tadi asalnya hamzah, kemudian diganti dengan huruf ya, alif atau waw. Kita lihat di sini contohnya. Di sini ada
contohnya mana kurang jelas ya. Nah, ini di sini ada ita i ya. Di sini ada ita i. Nah, ita i-nya di sini ada hamzah sukun ya. Ini diganti dengan ya. Tadi kan sudah diberitahu ya. Ketika ada hamzah ya, hamzah sukun ini bisa diganti dengan huruf ya, tergantung dari tanda bacanya. Kalau di bawah nih kasroh ya, dia kan berbunyi i, maka diganti dengan ya. Kalau di atas boleh diganti dengan alif. Kalau di doma diganti dengan waw ya. Jadi dibaca ita i panjang ya, tidak panjang, ita i. Nah, ini yang kedua, imanu. Di sini ada hamzah sukun ya, kita ganti dengan ya, huruf ya. Ini namanya mat badal. Mat tabi'i disebut juga mat asli. Mat artinya panjang, sedangkan tabi'i artinya bahasa. Mat tabi'i dengan mat badal berbeda. Mat tabi'i huruf awal bukan hamzah ya. Mat badal huruf awalnya diawali dengan huruf hamzah. Perhatikan contoh mat badal dan mat tabi'i dan mat badal. Ingat ya, tadi mat badal itu diawali dengan huruf hamzah yang diganti dengan huruf ya, alif dan waw ya. Kita lihat di sini ada contoh mat badal dan mat tabi'i ya. Oke, bacalah ayat-ayat di bawah ini, tentukan mana mat badal dan mana mat tabi'i. Ini bisa coba kalian kerjakan. Yang ini juga ya, yang B. Jawab pertanyaan, apa artinya mat, apa arti badal menurut bahasa, apa artinya tabi'i, apa huruf awal dari mat tabi'i, mat badal, dan disebut apa mat tabi'i ya. Ini kalian jawab sampai halaman 15. Oke, jadi pembelajaran kita belajar surah Al-Ma'un ya, baik itu membaca, menghafal, dan menulis selesai untuk pembelajaran 1 di LKS dan pembelajaran 6 di buku cetak. Oke, Ibu ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.